Pernikahan merupakan fitrah manusia. Allah menciptakan istri-istri bagi setiap laki-laki dan menciptakan kasih sayang di antara manusia. Allah menjadikan perkawinan untuk berkembang biaknya alam dan berkesinambungannya semua ciptaannya. Setiap pasangan memiliki tugas dan posisi masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia seperti ciptaan yang lainnya. Allah tidak membiarkan naluri manusia berbuat sekehendaknya. Apalagi membiarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan kacau tidak beraturan. Tetapi Allah meletakkan rambu-rambu dan aturan tentang hubungan yang halal bagi setiap laki-laki dan perempuan. Salah satu dasar dari pokok syariat Islam adalah agar manusia menjaga keturunannya. Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan diharamkan membujang. Karenanya Islam telah menjadikan perkawinan sebagai ikatan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkawinan dalam Islam merupakan satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Bahkan penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Islam melarang mendekati zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam juga mengharamkan perzinahan yang berbalutkan dengan sampul pernikahan atau pelacuran menggunakan baju kehormatan. Meskipun Islam sangat menganjurkan untuk menikah, namun ada jenis pernikahan yang diharamkan. Pernikahan ini dikenal dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Yang dimaksud nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Uniknya, nikah mut'ah ini bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama. Bentuk pernikahan ini, seorang laki-laki datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar upah dan batas waktu tertentu. Dalam ajaran Islam, maksud utama dari pernikahan adalah sebagai ibadah dengan membangun ikatan keluarga yang langgeng dan kasih sayang. Nikah mut'ah yang merupakan ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng tidaklah sesuai dengan tujuan Islam. Haramnya nikah mut'ah sudah jelas karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Rasul. Disebut nikah mut'ah karena tujuannya adalah untuk mencari kesenangan belaka, tidak untuk membangun rumah tangga yang melahirkan anak dan juga saling mewarisi. Yang benar dalam masalah nikah mut'ah ini adalah bahwa pernah dibolehkan dan kemudian diharamkan sebanyak 2 kali, yakni dibolehkan sebelum perang Khaybar, tapi kemudian diharamkan ketika perang Khaybar. Kemudian dibolehkan selama 3 hari ketika Fatu Makkah atau hari perang Autas, kemudian setelah itu diharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat. Alasan kenapa ketika itu dibolehkan melaksanakan nikah mut'ah, karena ketika itu dalam keadaan perang yang jauh dari istri, sehingga para sahabat yang ikut perang merasa sangat berat. Dan lagi, pada masa itu masih dalam masa peralihan dari kebiasaan zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi para sahabat ketika itu. Nikah mut'ah pada waktu itu terjadi pada saat safar, bukan ketika seseorang menetap di suatu tempat. Dan jangka waktu nikah mut'ah saat itu hanya 3 hari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'rij ayat 29 hingga 31. Sebab disahkan berhubungan badan hanya melalui 2 cara, yaitu melalui nikah sahih dan perbudakan. Sedangkan wanita yang dinikahi secara mut'ah bukanlah istri dan bukan pula budak. Bahkan orang yang menikah mut'ah disebut sebagai orang yang melampaui batas. Apabila kita renungkan dengan hati yang jernih, betapa ajaran Islam itu sangat indah jika dilaksanakan dengan tulus ikhlas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tinggal kemauan dan kesungguhan dari kita, umat manusia, untuk tunduk dan mematuhi sabda Rasulullah SAW. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagi orang yang rela mendahulukan dan tunduk kepada aturan-aturannya sebagaimana disampaikan oleh para nabi dan Rasul Allah. Subhanallah, semoga kita sebagai manusia tidak pernah lupa untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jangan lewatkan informasi berikutnya karena Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah pagi ini akan kami awali dengan kemuliaan wanita muslimah. Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan mulia. Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan dan mengaturnya dalam Al-Quran. Perempuan atau wanita adalah kaum yang mempunyai kedudukan mulia. Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Dalam hadis lain yang diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW disebutkan bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap sosok seorang wanita, sosok seorang ibu. Ia berkata seseorang datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik. Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab lagi, kemudian ayahmu. Kehadiran wanita memiliki peran dan pengaruh tersendiri di dalam kehidupan dunia. Struktur jasmania, pola perilaku yang dimiliki dan kemampuan memperoleh segala sesuatu, wanita hadir memberi suasana dan kelebihan tersendiri. Islam pun memberikan posisi kepada muslimah bahwa dirinya adalah perhiasan dunia atau mataun dunia. Dalam sebuah sabda Rasul yang diriwayatkan dikatakan bahwa sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita solehah. Sebagai perhiasan dunia, muncul konsekuensi logis bahwa posisi ini merupakan sebuah amanah sekaligus tantangan dalam kehidupan. Wanita dituntut untuk membuktikan sekaligus mempertahankan posisinya sebagai perhiasan dunia yang sejalan dengan kehendak Allah SWT dan sesuai dengan karakteristik suci yang dimiliki pribadi-pribadi muslimah yang taat kepada Allah semata. Tidaklah ringan memikul suatu kehormatan, apalagi dikaitkan dengan dimensi keagamaan, ketuhanan, dan kemuliaan hidup. Seperti inilah yang dialami oleh wanita-wanita muslim dalam kedudukannya sebagai perhiasan dunia. Sementara di sisi lain, selain adanya pengaruh eksternal yang demikian deras menggoda, menimbulkan dorongan-dorongan yang bersifat internal. Sebagai perhiasan dunia, ketakwaan seorang muslimah menjadi sebuah tolak ukur bagi wanita-wanita muslim yang menjalankan perannya sebagai perhiasan dunia. Takwa adalah sebuah nilai puncak bagi suatu tujuan, ukuran, dan kerangka kehidupan manusia di dalam Islam. Dalam hal ini, ketakwaan seorang muslimah adalah ketika ia mampu menjalankan semua perintah Allah SWT dan tercermin dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tidak ada artinya kehidupan ini tanpa kehadiran para muslimah. Pendapat yang banyak diamini kaum muslim ini tidaklah berlebihan. Wanita-wanita muslim memberikan sumbangsi bagi kehidupan. Sebagai pendamping suami, penghangat keluarga, perawat anak-anak, dan sekaligus pengokoh umat. Muslimah memiliki kelebihan dibandingkan dengan para wanita non-muslim. Pemuliaan terhadap seorang muslimah dalam Islam tidak terbatas hanya konsep, fungsi, dan peranannya semata. Namun lebih jauh lagi melalui medium yang lebih sakral, yaitu kitab suci Al-Quran sebagai kumpulan wahyu Allah SWT. Ada 4 cara kitab suci Al-Quran mengungkapkan perihal muslimah dengan memanfaatkannya menjadi nama surat, judul dari surat, dan penyebutan nama dari muslimah. Pertama, penggunaan sebutan ibu atau ummu bagi surat yang merupakan inti dari kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kedua, sebutan sebagai status dari jenis kelamin wanita, yaitu An-Nisa, dalam sebuah judul surat dalam Al-Quran yang berisikan perihal kehidupan pernikahan, keluarga, dan masyarakat. Ketiga, memakai nama seorang muslimah, yaitu Maryam, baik sebagai sebuah judul surat maupun sosok pribadi teladan. Maryam adalah sosok muslimah yang senantiasa memelihara diri. Melalui karunia Allah SWT, ia pun hamil dan melahirkan seorang putra yang kemudian dijadikan Nabi Isa alaihissalam. Dan keempat, diterapkan perihal muslimah dalam suatu kondisi, yaitu Mumtohanah. Mumtohanah adalah nama sebuah surat dalam Al-Quran yang berarti wanita-wanita yang diuji. Surat ini menunjukkan bahwa selaku muslimah mengundang resiko, namun begitu mereka para muslimah mampu menghadapinya secara baik.
Seiring berkembangnya zaman, ada kaum wanita yang membentuk kelompok untuk mengutarakan pendapatnya. Dari sekedar pendapat sampai tuntutan penyetaraan dan muncullah gerakan feminisme. Feminisme diartikan sebagai gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan hak dengan laki-laki. Tokoh feminis Eropa yang cukup populer adalah Virginia Woolf. Seorang penulis dari Inggris ini hidup pada awal abad ke-20. Tulisan-tulisannya selalu menyuarakan tentang hak-hak perempuan. Salah satu pernyataan yang dijadikan buku adalah bahwa perempuan harus punya ruang sendiri. Artinya, perempuan harus punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pernyataan inilah yang menginspirasi banyak wanita untuk menyuarakan pendapatnya, bahkan ada yang berlebihan. Berkat gerakan ini, sekarang perempuan punya hak setara dengan laki-laki di bidang hukum, pemerintahan, ekonomi, dan berbagai bidang lain. Meski begitu, tidak sedikit pula yang memaknai berlebih terhadap gerakan feminisme ini. Misalnya, ketika perempuan di negara-negara maju ada lebih memilih hidup sendiri tanpa kehadiran pasangan hidup. Atau ada pula yang memilih bercerai dari pasangannya karena sudah merasa mampu menghidupi dirinya sendiri bahkan anak-anaknya. Tentunya ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang selalu mengajarkan hal-hal yang baik di mata Allah SWT dan masyarakat. Bukan berarti kesetaraan gender mengharuskan kesamaan di semua hal. Tanpa harus disuarakan, Islam sudah jelas sangat memuliakan perempuan. Bersyukurlah wahai para wanita muslimah yang mengikhlaskan dirimu menjadi pintu surga. Dan pemirsa Hasanah, kami sajikan informasi berikutnya. Setiap orang meyakini bahwa setiap jiwa yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Namun kesibukan sehari-hari seringkali membuat orang terlena dan lupa bahwa besok atau lusa ia akan dipanggil oleh Allah SWT. Dan sampai saatnya tiba, malaikat maut akan datang menjemput hingga pupuslah semua kelezatan dunia beralih menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Kematian merupakan hal yang wajar dan pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Setiap yang punya permulaan pasti akan punya pengakhiran, tidak ada keabadian dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa bahwa di mana saja kita berada, kematian akan mendapati kita meskipun kita berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Semuanya akan berubah dan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Kematian bukanlah sesuatu yang harus terlalu ditakuti. Tetapi jangan juga terlalu berani menghadapi kematian tanpa persiapan. Sebagai muslim yang baik, seharusnya berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi kematian. Allah SWT telah menetapkan batasan umur seseorang. Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan menahan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya untuk kemudian dilepaskan lagi. Hal itu berulang hingga ajalnya tiba. Sesungguhnya bukan kematian yang harus kita khawatirkan, tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah persiapan menghadapi kematian itu sendiri. Walaupun kematian merupakan kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sayangnya kita semua tidak pernah diberitahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Karena itulah kita perlu bersiap-siap menghadapinya dengan cara selalu mengingat mati selama kita hidup. Setiap muslim yang sehat ataupun yang sedang sakit disunahkan untuk mengingat mati dengan hati dan lisannya. Karena dengan memperbanyak mengingat kematian akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta dapat mendorong untuk beramal ketaatan. Hal penting yang perlu diingat bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan babak baru untuk menuju kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di akhirat. Sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala setiap manusia. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Karena kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Islam mengajarkan untuk banyak-banyak mengingat mati, tentu untuk maksud yang positif, bukan yang melemahkan semangat hidup. Sesungguhnya mengingat mati justru semakin menambah semangat karena hidup ini hanya sebentar, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor yang dapat mengingatkan kita terhadap kematian yang pertama adalah dengan ziarah kubur. Dengan berziarah ke makam, dipercaya akan mampu mengingatkan kita kepada kematian. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan, berziarah kuburlah kalian. Sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada akhirat.
Ketika di hadapan kubur, kita senantiasa merenung dan berpikir akan kenangan dari orang yang berada di dalamnya. Kehadiran dan keceriaannya sudah tidak ada lagi, berganti dengan seonggok tanah yang berada di hadapan. Dengan begitu, akan membuat kita berpikir dan merenung akan kematian yang akan datang kepada kita. Faktor kedua yaitu dengan takziah atau mengunjungi mayit serta mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Agama Islam sangat menganjurkan kita untuk berpartisipasi dalam prosesi memandikan, mengafankan, menyolatkan, bahkan sampai menguburkan jenazah. Dalam setiap proses itu akan membuat kita semakin merenung dan berpikir akan hadirnya kematian. Inilah ingat mati yang harus senantiasa dijaga. Faktor yang ketiga yaitu senantiasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan hal-hal positif sebagai bekal nanti di alam akhirat. Sudah seharusnya kematian bisa membentengi kita dari perbuatan maksiat dan merangsang berbuat kebaikan dan amal soleh. Mengingat mati akan selalu merangsang kita agar selalu berbuat kebaikan. Karena setiap kita pasti menginginkan saat kematian datang kepada kita mati dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang terpuji, bahkan kita ingin mati dengan heroik yang bisa dikenang oleh banyak orang. Dengan begitu, kita akan lebih bersemangat dalam berbuat kebaikan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburnya. 2 akan kembali, 1 akan tetap. Mayit akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya hingga akhirat. Untuk itu, mengingat kematian akan memberikan faedah-faedah tertentu dalam kehidupan kita. Faedah mengingat kematian yang pertama adalah memotivasi untuk mempersiapkan diri sebelum terjadinya kematian. Seseorang yang mengingat akan kematian akan memendekkan angan-angannya. Karena panjangnya angan-angan merupakan sebab utama kelalaian. Faedah kedua, mengingat kematian akan menjadikan sikap zuhud terhadap dunia, serta ridho dan ikhlas dengan bagian dunia yang telah diraih, walaupun sedikit sebagai motivasi berbuat ketaatan. Yang ketiga adalah mencegah diri dari berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menikmati kelezatan dunia. Faedah keempat adalah memotivasi untuk segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat, serta mendorong semangat untuk beragama dan mengekang hawa nafsu. Faedah kelima, mengingat mati dapat menjadi pelindung kita dari perbuatan maksiat yang akan merugikan, baik untuk kita sendiri maupun merugikan orang lain. Faedah yang terakhir, mengingat mati akan membuat kita bersemangat dalam berbuat kebaikan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita hari ini. Semoga seluruh sajian kami bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.